Pemirsa, penyerobotan yang dilakukan keluarga pasien rumah sakit kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasien dalam pengawasan yang belum sempat dites swab meninggal dunia dan dibawa kabur oleh keluarganya. Ironisnya, keluarga pasien membawa cool box yang digunakan perawat untuk menyimpan tes swab COVID-19 dan keranda milik Rumah Sakit Lamuang Baji. Aksi membawa kabur jenazah PDP COVID-19 terjadi di Rumah Sakit Labuan Baji, Makassar, Sulawesi Selatan. Padahal jenazah belum sempat dites swab. Keluarga nekat membawa jenazah beserta lemari pendingin. Pihak rumah sakit mengaku tidak mampu mencegah insiden ini karena jumlah keluarga pasien lebih banyak dari petugas keamanan. Kurang lebih 45, tiba-tiba datang rombongan massa itu masih di ruang perawatan mengambil paksa. Termasuk membawa berangkat untuk rumah sakit itu dibawa oleh mereka. Dan belum dikembalikan, Pak? Dan sampai sekarang belum dikembalikan. Pada saat kejadian, kami koordinasi dengan pihak aparat setempat, yaitu dari Polsek Mamajang maupun Dan Ramil, dan ada petugas Dan Ramil yang pada saat kejadian ada di tempat atas nama Serma Sulastri. Harapan kami ke depan, supaya ini tidak terjadi lagi, kami butuh pengamanan. Melihat maraknya jenazah pasien dalam pengawasan yang diambil paksa pihak keluarga, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta pemeriksaan swab untuk pasien yang terbaring di rumah sakit dipercepat dan diutamakan. Jujur saja dari awal kita sudah berusaha ya supaya yang di swab itu yang sudah terbaring di rumah sakit. Kalau yang sehat, ini kan belum mendesak. Cukup dengan rapid test dulu, ya. Kalau ternyata reaktif, kita isolasi 7 hari, baru kita swab. Pihak rumah sakit berjanji akan meningkatkan keamanan untuk menghindari hal serupa kembali terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kesal karena dinyatakan positif COVID-19 namun tidak kunjung dijemput untuk isolasi. Pihak puskesmas beralasan terkendala ketersediaan alat pelindung diri. Sampai sekarang kami belum menerima hasilnya seperti apa suratnya itu. NS bersama 5 anggota keluarga lainnya dinyatakan positif COVID-19 sejak 1 Juni 2020 lalu. Ia diduga terinfeksi corona dari ibunya yang meninggal karena COVID-19. NS kesal karena hingga saat ini belum menerima surat hasil tes dan tidak kunjung dijemput tim medis untuk isolasi. NS merasa kurangnya komunikasi pihak rumah sakit terhadap pasien. Tolonglah jangan dilambatkan gitu, dipercepat, yang kita cepat terlalu. Memang kita keadaannya sehat semua. Kami beli sendiri. Ketidakjelasan tenaga medis terkait penjemputan untuk isolasi membuat NS dan keluarganya merasa dikucilkan dari lingkungan. Sementara itu, Puskesmas Kumai beralasan sebenarnya akan mengevakuasi pada tanggal 2 Juni hanya terkendala ketersediaan APD. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas, iNews melaporkan. Pusat perbelanjaan di Surabaya mulai bersiap menerapkan new normal. Padahal angka kasus positif COVID-19 di Surabaya masih tinggi dan disebut zona hitam COVID-19. Namun hal tersebut diklarifikasi bahwa Surabaya berkategori zona merah tua. Pusat perbelanjaan di Surabaya bersiap untuk menerapkan tatanan hidup baru di masa pandemi COVID-19 atau new normal. Pusat perbelanjaan menerapkan protokol kesehatan bagi para pengunjung. Selain itu, pengunjung juga wajib menerapkan one-way system atau sistem satu arah dengan mengikuti stiker yang telah dipasang oleh pengelola pusat perbelanjaan di lantai. Bila melihat kasus corona di Surabaya, angka peningkatan positif COVID-19 di Kota Pahlawan ini masih tinggi. Bahkan sempat disebut zona hitam COVID-19. Namun, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur menegaskan bahwa Kota Surabaya bukanlah zona hitam, melainkan merah pekat.
Aplikasi itu saya tidak tahu siapa yang ngasih warna hitam gitu ya. Aplikasi itu kan kalau merahnya itu makin banyak, kan merah itu kalau banyak itu kan makin merah kental gitu ya, karena padat. Tapi sebetulnya bukan merah hitamnya yang penting. Itu hanya warning sign aja bahwa kita harus hati-hati. Di daerah itu banyak case positifnya. Yang menular itu yang positif, baik yang bergejala maupun yang enggak. Kalau negatif tidak nular. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan beberapa zona warna untuk menjelaskan kondisi kabupaten, kota di wilayahnya terkait kasus COVID-19. Semua kabupaten kota saat ini berwarna zona merah, namun warna merah tersebut bervariasi tingkatan warnanya tergantung dari jumlah kasus positif COVID-19. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi di Indonesia. Lalu bagaimana status zona merah tua di Surabaya, Jawa Timur saat ini? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam program iNews sore tadi. Lalu barangkali kita mendapatkan support rapid test cukup signifikan, kita mendapatkan support PCR test, VTM, ekstrak yang cukup signifikan, sehingga memang kita bisa melakukan testing dengan cukup masif, tracing cukup masif di titik-titik di mana berisiko tinggi. Kalau kita lakukan tes, apakah rapid test atau PCR test, kemudian hasilnya kita lakukan tracing, tes ulang, saya rasa memang potensi terhadap kemungkinan angka yang muncul itu bisa cukup signifikan. Karena kita berangkat dari OTG, di Jawa Timur ini OTG yang berpotensi terhadap konfirmasi positif COVID-19 itu sampai 35%. Kemudian PDP sampai 55%. Artinya bahwa dari PDP dan dari OTG ini sudah 90%. Maka hari ini ada 5 tim COVID-19 Hunter yang diturunkan oleh Pemprov Jawa Timur ke 5 kabupaten yang memang OTG dan PDP-nya cukup signifikan. Kita akan turun di 10 kabupaten kota, tapi hari ini sementara kita selama 4-5 hari kita akan turun di 5 kabupaten. Harapan kami adalah bahwa seluruh OTG dan seluruh PDP akan tersisir melalui rapid test. Kalau rapid test reaktif langsung swab test. Jadi timnya cukup komprehensif dari Pemprov, turun ke daerah-daerah yang OTG-nya cukup signifikan dan PDP-nya signifikan. Kita ingin menyisir supaya konfirmasi dari OTG ini kan betul-betul tanpa gejala. Jadi dia carrier, dia bisa menyebarkan virus ini, tapi dia tidak teridentifikasi. Oleh karena itu ini yang menjadi prioritas kami, karena ini kategori berisiko tinggi untuk menyebarkan COVID-19, sementara yang bersangkutan belum tentu tahu dan yang lain juga tidak tahu. Inilah yang sekarang sedang kami lakukan secara masif dari 5 tim COVID-19 Hunter Pemprov Jawa Timur. Ya. Baik, Ibu Kofifa, sejauh ini apa saja upaya Pemprov Jawa Timur untuk menekan penyebaran virus corona, apalagi di kota Surabaya yang sempat masuk dalam kategori zona hitam atau merah tua ini, Bu? Merah tua kali ya Mbak ya. Jadi kan kita sebetulnya punya persandingan yang melakukan PSBB antara Surabaya Raya dengan Malang Raya. Nah, Malang Raya ini sebelum PSBB mereka sudah menyiapkan kampung tangguh berbasis RW. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa vaksin COVID-19 ini belum ditemukan. Maka vaksin yang paling ampuh adalah kedisiplinan. Bagaimana masing-masing disiplin, dia juga nengok tetangga kanan kiri disiplin. Kalau dia disiplin, tetangganya tidak disiplin, maka potensi tertular. Nah, inilah yang sudah digarap dengan cukup baik di Malang Raya. Di situ saya lihat pentahelix berjalan sangat bagus. Ada kampus di situ, ada pemerintah tentu, ada media, ada partisipasi masyarakat, lalu ada pengusaha. Nah, pendekatan pentahelix ini adalah pendekatan yang diseyukyakan dilakukan pada saat terjadi bencana alam dan non-alam.
dan inilah yang sudah disiapkan dengan sangat baik di Malang Raya. Ini yang juga sudah direplikate. Sekarang mungkin Surabaya sudah ada 1.000 lebih yang saya dengar, Gresik dan Sidoarjo juga. Tapi kan butuh waktu, karena ini kan ada yang sudah terpapar. Nah, yang sudah terpapar inilah yang sekarang harus segera dilakukan pelayanan. Jadi rawat inap menurut saya tetap akan lebih efektif daripada isolasi rumah. Karena kasus di Surabaya terutama banyak sekali kasus penyebaran itu terjadi di dalam rumah. Karena isolasi rumah tidak semua warga memiliki ruang yang cukup bagi satu orang, satu kamar, lalu ruang yang memiliki katakan lahan yang cukup dan seterusnya. Saya sebetulnya bersama tim Pemprov kami menyiapkan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang kapasitas maksimumnya sampai dengan 500 bed. Ini harapannya adalah untuk mereka yang pada kategori ringan sampai sedang, mereka akan dilayani di rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan. Sementara sedang sampai berat harus di dalam rumah sakit rujukan. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan melakukan evakuasi, karena kalau isolasi di rumah, ini pengalaman di Surabaya, maka kecenderungan kemudian justru menyebarkan virus ini ke anggota keluarga yang lain. Pemirsa, hingga hari ini masih ada penambahan kasus baru pasien positif COVID-19 di Indonesia. Jumlah penambahan ada 703 kasus baru dan total pasien positif COVID-19 menjadi 29.521. Dengan hari ini kita sudah memeriksa 380.973 spesimen. Dari pemeriksaan ini memang kita masih mendapatkan kasus baru yang konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 703 orang. Sehingga totalnya bisa sekarang menjadi 29.521 orang. Namun kalau kemudian kita rinci lebih detail sampai dengan tingkat provinsi, maka memang angka tertinggi yang kita dapatkan adalah di Jawa Timur yang meningkat 141 orang, kemudian DKI 76 orang, Kalimantan Selatan 71 orang, Jawa Tengah 58 orang, Sulawesi Selatan 54 orang. Namun kita juga melihat ada 19 provinsi yang angka kenaikannya di bawah 10. Di antaranya ada 3 provinsi yang hanya melaporkan kenaikan 2 kasus baru. Ada 4 provinsi yang melaporkan masing-masing hanya 1 kasus baru. Dan 6 provinsi yang tidak ada kasus baru. Ini sesuatu yang menggembirakan karena ini adalah menggambarkan tentang kondisi masyarakatnya yang sudah mulai bisa menerapkan kriteria aman dari COVID dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan cara yang baik.